Halo Sobat Lapangan Hijau, selamat datang kembali di podcast Bermain Bola, tempat kita membedah taktik, emosi, dan drama dari lapangan hijau setiap pekannya. Bareng kami berdua di sini, dan jujur aja, hari ini gue rekaman dengan perasaan yang agak campur aduk. Kenapa? Karena semalam Spotify Camp Nou baru aja jadi saksi sebuah tragedi in victory. Barcelona berhasil menang tolak 3-0 atas Atletico Madrid di leg kedua semifinal Copa del Rey. Skor yang luar biasa, dominasi yang gila, tapi sayangnya itu belum cukup buat bikin Blaugrana lolos ke final. Defisit 4 gol dari leg pertama di Madrid ternyata terlalu berat buat dipikul. Meski Marc Bernal main kayak kerasukan hantu Iniesta dengan 2 golnya, tapi takdir berkata lain. Agregat 3-4 dan langkah Barca terhenti di sini. Di episode hari ini, kita bakal bedah habis-habisan. Gimana Hansi Flick hampir aja bikin remontada jilid sekian. Statistik gila 71% penguasaan bola yang berakhir sia-sia. Kabar cedera Alejandro Balde yang bikin Cules makin ketar-ketir. Dan tentu saja kita bahas kenapa pertahanan Atletico Madrid tetap bisa dingin meski dibombardir 18 tembakan. Jangan kemana-mana, tetap di Bermain Bola. Karena sepak bola bukan cuma soal hasil akhir, tapi soal perjuangan sampai peluit panjang berbunyi. Let's kick off. Oke, mari kita bedah ini bareng expert kita. Gimana menurut lo, apa yang sebenarnya jadi misi utama kita buat menelusuri kekacauan semalam? Misi kita di diskusi mendalam kali ini tuh jelas banget. Kita harus berani melihat jauh melampaui skor akhir 3-0 itu. Setuju. Karena kalau kalian cuma ngelihat cuplikan golnya aja, pasti mikirnya, oh Barca mainnya udah sempurna nih. Betul. Padahal ceritanya jauh lebih rumit dari sekedar dominasi di lapangan. Kita bakal bedah gimana krisis cedera yang benar-benar absurd ini justru memicu semacam pemberontakan taktik di ruang ganti. Wah, kata pemberontakan ini narik banget sih. Ya, ditambah lagi sama pilihan taktik Hansi Flick yang terkesan sangat keras kepala dan pastinya mentalitas baja dari skuad Atletico. Ini bukan cuma soal bola masuk ke gawang, tapi tentang catur psikologis di saat tim tuan rumah udah babak belur. Babak belur tuh, jujur aja kayaknya masih terlalu halus deh ngomongnya. Lu bayangin aja nih, buat kalian yang mungkin ketinggalan beritanya, skuad Barca semalam tuh ibarat mau maju perang. Tapi jenderal sama pasukan khususnya malah pada ngantri di ruang gawat darurat. Daftar cederanya emang di luar nalar sih musim ini. Parah banget, Lewandowski patah tulang rongga mata. Patah tulang, bro. Padahal dia itu titik tumpu utama di depan. Terus Frenkie de Jong absen 5-6 minggu karena Cedera paha kan kalau nggak salah. nah ya, paha. Belum lagi pemain yang emang udah jadi pasien tetap dari tahun lalu kayak Gavi sama Christensen yang dua-duanya kena ACL. Dan jangan lupa, Eric Garcia juga absen semalam gara-gara kartu merah langsung di leg pertama. Persis, pincang total kan? Pertanyaan gue nih, dengan kondisi skuad yang tinggal sisa-sisa napas begini, suasana internal mereka sebelum peluit dibunyikan tuh kayak gimana sih sebenarnya? Nah, yang menarik di sini adalah laporan eksklusif dari The Athletic dan Barca Universal kemarin. Dinamika ruang gantinya itu ternyata super panas. Panas gimana tuh? Kekalahan 4-0 di leg pertama di Madrid itu ternyata ninggalin luka taktis yang dalam banget buat para pemain. Kabarnya, beberapa pemain senior sempat menyuarakan kekhawatiran secara langsung ke Hansi Flick. Wow, tunggu. Pemain senior sampai konfrontasi pelatih soal taktik, ini serius? Serius, mereka ngerasa sistem pertahanan garis tinggi dan pressing ketat khas Flick itu terlalu berisiko kalau dipaksain lawan Atletico. Apalagi kalau ingat mereka nggak ada Pedri sama Rafinha di leg pertama ya. Tepat banget. Tanpa Pedri yang jago nahan bola dan Rafinha yang selalu ngasih intensitas pressing tinggi, main dengan garis pertahanan tinggi itu ibarat ngasih karpet merah buat penyerang transisi cepatnya Atletico. Mereka minta pendekatan yang lebih pragmatis di laga-laga besar. Nggak usah terlalu kaku sama filosofi permainan kalau materi pemainnya lagi compang-camping. Disinilah bagian yang sangat amat menarik menurut gue. Lo sebagai pelatih dapat tekanan dari pemain, posisi tim lagi tertinggal 4 gol. Secara logika lo harus kompromi kan? Normalnya begitu, harus adaptasi. Tapi apakah Flick menyerah pada tuntutan itu? Nyatanya nggak sama sekali. Di leg kedua semalam, dia malah neken pedal gasnya makin dalam. 71% penguasaan bola. Dia sama sekali nggak ngubah filosofinya. Instruksinya tuh kelihatan banget. Persetan sama siapa yang cedera, kita main dengan cara kita. Ego taktisnya gila sih. Tapi dari kacamata lo nih, 71% ini efektif nggak?
Atau cuma muter-muter steril aja di tengah? Kalau lo perhatiin secara jeli, dominasi itu sama sekali nggak steril. Itu penguasaan bola yang sangat progresif. Karena nggak ada Lewandowski sebagai target man murni, Flick tuh ngerombak cara tim nembus sepertiga akhir lapangan. Bikin overload di sayap ya? Iya, dan mereka terus nekan garis pertahanan Atletico sampai masuk ke dalam kotak penaltinya sendiri. Rest defense atau pertahanan saat mereka lagi nyerang juga luar biasa rapat buat matiin serangan balik Atletico sedini mungkin. Setuju. Daya juang mereka semalam emang nggak masuk akal. 18 tembakan loh. Dan kita nggak mungkin ngebahas gempuran ini tanpa menyinggung keajaiban Lamine Yamal. Media-media ngasih dia rating 9/10. Rating yang sangat pantas buat performa sekelas itu di laga sepenting ini. Pantes banget, dia bener-bener bikin sayap kiri pertahanan Atletico hancur lebur. Ademola Lookman tuh sampai kelihatan frustrasi banget ngejaga dia. Kemampuan Yamal buat isolasi pemain belakang lawan di situasi 1-1 itu emang kelas dunia. Dan momen di menit 29 itu puncaknya. Yamal ngecoh Lookman, masuk ke area penalti, ngirim umpan silang datar, dan Marc Bernal tiba-tiba muncul buat nyepak bola masuk gawang. Gol pertama. Kalau kita bedah skema gol itu secara spesifik, pergerakan tanpa bola Marc Bernal yang harus dipuji. Orang sering nyamain dia sama Sergio Busquets, tapi pergerakan nusuk ke kotak penalti di momen itu ngasih kita lihat dimensi permainan yang lebih modern. Berani ninggalin posisinya di tengah buat jadi ancaman di dalam kotak ya. Betul, dia ngebaca ruang kosong di belakang gelandang pertahan Atletico dengan sangat tajam. Dan jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, gol Bernal ini adalah percikan api yang menyalakan mentalitas kuat. Mengubah atmosfer stadion total. Walaupun penonton di Camp Nou semaun cuma sekitar 45 ribuan orang, karena stadion masih direnovasi, tapi suaranya, auranya tuh kayak ada semangat remontada lawan PSG yang hidup lagi di stadion. Sumpah, energinya nyampe banget sampai ke layar TV, dan harapan makin membumbung tinggi pas menjelang turun minum. Menit 45+5, Pedri merangsek ke kotak penalti dan Marpubil bikin tackle telat. Penalti. Kesalahan fatal pertahanan Atletico di waktu yang sangat krusial. Rafinya yang ambil tanggung jawab. Lu bisa bayangin nggak sih tekanan mental di pundaknya saat itu? Kalau nggak masuk, mental tim bisa anjlok pas masuk ruang ganti. Tapi eksekusinya sempurna. 2-0 di babak pertama. Dan gol itu benar-benar ngerubah dinamika obrolan ruang ganti kedua tim saat jeda istirahat. Pasti Diego Simeone langsung ngamuk tuh di ruang ganti Atletico. Pastinya. Dia sadar sistem pertahanannya mulai bocor dari area half space. Sementara di ruang ganti Barca, Flick harus cari cara biar intensitas pressing gila-gilaan ini nggak bikin fisik anak asuhnya jebol di babak kedua. Nah, terus gimana respon Simeone pas babak kedua mulai? Banyak yang bilang dia cuma parkir bus doang. Nyebut itu parkir bus biasa agak kurang tepat sih. Pasukan Simeone semalam nunjukin mentalitas menderita yang luar biasa. Mereka rela narik mundur garis pertahanan sampai sangat dalam. Sengaja membiarkan diri mereka dibombardir tembakan gitu? Iya, karena Simeone sadar kalau mereka coba ngeladenin transisi Barca dan main terbuka, fisiknya bakal habis duluan. Jadi dia merespons dengan taktik bertahan yang reaktif, tapi sangat terorganisir. Tapi, kan sempat jebol juga akhirnya. Menit 72 dari skema tendangan sudut, Joao Cancelo ngasih umpan silang yang manis banget. Dan siapa yang nyundul? Marc Bernal lagi. 3-0. Skema bola mati yang dieksekusi dengan sempurna. Sumpah di titik ini gue udah jingkrak-jingkrak, mikir ini beneran bakal comeback. Skor agregat jadi 3-4, tinggal butuh 1 gol lagi buat maksa perpanjangan waktu. Dan disinilah momen di mana Flick terpaksa mengeluarkan taktik paling nekatnya sejauh ini. Oh ya, eksperimen gilanya itu. Masuknya Marcus Rashford dari bangku cadangan buat eksploitasi sayap. Tapi yang lebih ekstrim dari masukin Rashford adalah narik Ronald Araujo, seorang bek tengah murni, buat jadi striker darurat. Majuin back buat jadi target man dadakan ya. Bener-bener kayak orang putus asa tapi jenius di saat bersamaan. Tapi kenapa taktik nekat ini ujung-ujungnya tetap gagal nembus pertahanan Atletico? Karena Simeone udah baca arah permainan kaos dari Flick ini, dia langsung bereaksi, narik keluar pemain serang bertalentanya kayak Julian Alvarez dan Giuliano Simeone. Diganti sama pemain belakang kan? Betul, dia masukin Jose Maria Gimenez. Tujuannya murni buat nambah duel fisik di dalam kotak penalti. Gimenez tugasnya cuma satu, duel udara sama Araujo.
dan nutup ruang tembak. Dan kiper mereka, Juan Musso, juga lagi main kesurupan semalam. Bloknya on point semua. Iya, kedisiplinan bek pengganti dan ketenangan Musso itulah yang bikin Atletico sukses menjaga keperawanan gawang mereka dari kebobolan gol keempat yang krusial. Pahit banget rasanya. Dominasi total, menang 3-0, tapi lo tetap yang harus angkat koper karena agregat 3-4. Tapi bro, tragedi Barca semalam tuh belum selesai sampai di papan skor doang. Sayangnya iya, ada harga mahal yang harus dibayar dari kemenangan ini. Tengah gempuran babak pertama, baru menit 12, Jules Koundé udah harus ditarik keluar karena cedera paha. Cedera otot yang sering terjadi pas intensitas lagi tinggi-tingginya. Terus Alejandro Balde masuk ngegantiin dia. Balde mainnya asik banget semalam, ngasih daya dobrak di sisi kiri. Tapi ampun, ujung-ujungnya dia juga harus ditarik keluar karena cedera. Dan momen pas dia keluar sambil nangis itu emosional banget. Nyesek banget liatnya, pemain muda yang badannya sampai menyerah buat ngejar ketertinggalan. Tangisan Balde itu ngasih gambaran nyata ke kita betapa brutalnya tuntutan fisik di level ini. Ini memunculkan pertanyaan penting soal kelanjutan musim Barcelona, 24 poin. Lumayan nyaman posisinya sebenarnya. Tapi masalahnya, dengan absennya Balde dan Koundé secara bersamaan, lini pertahanan mereka sekarang ibarat rumah yang temboknya bolong. Kedalaman skuadnya dipertanyakan banget. Bener. Apalagi di Liga Champions nanti, mereka bakal berhadapan sama Newcastle United di babak 16 besar. Nah, itu ujian sesungguhnya. Pasukan Eddie Howe itu terkenal banget sama permainan fisiknya yang Spartan dan transisi serangan baliknya yang super kilat. Kalau lini belakang Barca darurat semua, gimana jadinya? Bakal jadi sasaran empuk sayap-sayap Newcastle. Hansi Flick harus mikir keras apakah skuad pelapisnya ini cukup mampu mengcover ruang kosong yang ditinggalin Koundé dan Balde. Ngiri-ngiri sedap sih ngebayanginnya. Tapi ngomong-ngomong soal masa depan, nasib Atletico justru berbanding terbalik ya semalam. Mereka mengamankan tiket ke final yang sangat berharga. Betul, walau menderita habis-habisan, pasukan Diego Simeone berhak melaju ke final menghadapi pemenang antara Real Sociedad atau Athletic Bilbao nanti. Lawan yang gak mudah juga buat Atletico di final. Sociedad aja udah unggul 1-0 di leg pertama di San Mamés lewat gol Benet Turrientes. Jadi siapapun lawannya, final bakal tetap alot. Tentu. Tapi kalau kita tarik kesimpulan dari semua drama di Camp Nou semalam, ada satu pemikiran yang cukup provokatif buat kita renungkan bareng. Apa tuh poinnya? Apakah kegigihan Hansi Flick untuk terus mempertahankan filosofi high pressing dan garis pertahanan tingginya ini adalah senjata terkuat Barcelona? Ataukah justru ini adalah kelemahan fatal yang pelan tapi pasti akan merusak sisa musim mereka di tengah krisis pemain yang semakin parah? Akhirnya kita sampai di penghujung diskusi hari ini. Skor 3-0 di Camp Nou mungkin terasa seperti kemenangan yang hampa bagi Barcelona, tapi di mata gue ini adalah bukti kalau mentalitas rebuild Hansi Flick itu nyata. Masalahnya cuma satu, mereka kehabisan waktu. Sepak bola itu kejam kawan, lo bisa dominan 71% penguasaan bola, lo bisa nembak 18 kali ke gawang, tapi kalau papan agregat bilang 3-4, ya petualangan lo di Copa del Rey musim ini selesai sampai di sini. Atletico Madrid resmi ke final dengan cara yang ya sangat Simeone, bertahan, menderita, dan akhirnya lolos. Tapi jujur, gue penasaran banget sama pendapat kalian. Apakah kegagalan ini murni karena kutukan leg pertama di Madrid, atau justru Hansi Flick telat melakukan pergantian pemain saat intensitas mulai turun di babak kedua? Dan satu lagi yang paling penting, tanpa Alejandro Balde yang baru aja cedera, apakah Barcelona masih punya bensin buat ngejar trofi La Liga musim ini? Yuk, tulis teori dan unek-unek kalian di kolom komentar channel YouTube Bermain Bola. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update bola terbaru dari kami. Terima kasih sudah dengerin sampai habis. Tetaplah mencintai sepak bola, meski kadang hasilnya bikin patah hati. Kami berdua pamit undur diri. Ingat, bola itu bundar, tapi nasib ditentukan di kotak penalti. See you on the next kick-off. Ciao!